Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan 5. Kita masih lanjut tentang bagaimana kita mendapatkan sebuah informasi dengan metode yang tidak mengganggu user tersebut ya. Nah, ini jadi topiknya ada sampling, quantitative document analysis, qualitative document analysis, sama observation. Untuk sampling biasanya kita bicaranya tentang sistematik dari sebuah populasi data. Jadi yang didapatkan berapa stakeholdernya, kemudian populasinya berapa dari sampling tersebut. Ya, neto sampling. Jadi kita menekan cost biasanya ya. Kita speed up untuk data yang kita dapatkan lebih ke proses, prosesasi efektivitas, dan datanya lebih reducting, jadi lebih dipersempit ya. Simple design step ya. Ini adalah bagaimana sebuah data didapatkan, kemudian kita deskripsikan ya. Biasanya kita mendeskripsikan populasi, terus kita pilih sampelnya, terus kita masukkan sampel size-nya berapa. Untuk sampel size, kita bicara tentang atributnya, variabelnya, dan datanya. Type of sampling kita bisa convenience, profits, simple random, sama kompleks ya. Convenience sampling biasanya dia lebih easy to arrange, jadi dia lebih ke datanya lebih bisa kita arrange dengan maksimal. Kemudian kalau prospective sampling dia based on judgment ya. Misalnya kita bilang ternyata di sistem lama nggak ada ini, di sistem lama bisa katakan tidak efisien dalam hal report, contohnya seperti itu ya. Terus kalau simple random sampling dia lebih ke berapa banyak dari data yang ada di populasi tersebut ya. Terus kompleks random dia lebih ke sistematik, sama stratified, sama clustering. Jadi dia lebih ke 3 form tersebut. Ya, systematic sampling itu biasanya kita membuat probabilitas dari sebuah sampling ya. Apakah dia datanya spesifik atau tidak. Terus untuk Starfield sampling, kita bisa mengidentifikasikan subpopulation dari strata. Misalnya datanya apa, terus kita bisa selection data tersebut, terus kita bisa subgrouping kira-kira dari departemen mana yang bisa kita sampling data tersebut. Untuk clustering dia lebih ke grup ya, jadi by document atau bisa by people. Kemudian dari decisioning sample size kita akan tentukan atribut data ya. Kita bicaranya di sini kita menjelaskan sampel, local database dari sebuah report, sama proportion dari populasi yang didapat dari sebuah atribut tersebut ya. Ya, ini kita bicaranya tentang rumus ya. Nah, ini rumusnya misalnya N P1 ditambah P O2 P plus 1. Contohnya seperti itu. Ya, ini kita bicara confidence level ya. Jadi kalau 99% kita bisa bilang dia ada di level yang confidence. Kalau 50% kita tidak bisa bilang bahwa data tersebut confidence. Hard data ini biasanya kita lebih ke dapat data fisik ya. Biasanya kita dapat informasi secara fisik ya. Bagaimana kita mendapatkan hard data? Kita bisa ambil report, kita bisa selama interview kita bisa record, terus kita bisa ngambil form, dokumen, dan sebagainya untuk membuat sebuah keputusan. Terus yang kedua ada quantitative dokumen ya. Jadi dia isinya lebih ke bagaimana sebuah sense, jadi sebuah aplikasi yang kita buat secara kualitatif ya. Bisa contohnya kita bisa melakukan memo, sync in di board kita tulis, atau kita bisa masukkan informasi di corporate secara manual, atau bisa kita masukkan di Polisai ya. Untuk observation yang terakhir kita bicaranya tentang observation. Jadi
dia lebih bagaimana sebuah user dia harus membuat sebuah keputusan untuk organisasi lainnya. Biasanya ini kita bicaranya tentang stakeholder, ya. Jadi stakeholder yang di atas dari sebuah organisasi tersebut dia harus bisa membuat sebuah keputusan tadi saat kita observasi. Oh ternyata kita butuh sistemnya seperti ini. Ya, berarti pada saat observasi kita harus lihat dulu organization culture-nya sendiri di perusahaan tersebut. Apakah bisa kita arrange menjadi sistem yang seperti ini atau tidak? Biasanya seperti itu. Ya. Oke, baik, untuk pertemuan 5 selesai. Jika ada pertanyaan silakan bisa melalui forum. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas lanjutan dari tugas sebelumnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.